Ya, pemirsa, zona merah di Jakarta bertambah lagi. Salah satunya di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Belasan warga terpapar virus corona. Tingginya kasus aktif di Jakarta terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Zona merah tersebar di 4 wilayah ibu kota, salah satunya di RW 02 RT 13 di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara. Saat ini Satgas COVID-19 setempat masih berupaya menghentikan penyebaran virus dengan mengisolasi warga setempat. Dan untuk mengetahui update terkini di Kelurahan Sunterjaya, kita akan bergabung dengan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman. Said, ada berapa warga yang terpapar COVID-19 di Kelurahan Sunterjaya, baik itu yang menjalani isolasi mandiri maupun juga yang dirawat di rumah sakit? Dari data Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara ini mencatat ada sekitar 205 pasien yang dikonfirmasi positif, Patricia. Dari 205 kasus ini tersebar di 15 RW yang ada di Sunterjaya, Jakarta Utara ini. Ke 205 orang ini sebelumnya beberapa berita yang kita terima ada sekitar 291 yang dikabarkan terjangkit positif COVID-19. Hanya saja pihak kelurahan tadi mengkonfirmasi atau sekaligus menepis informasi ini bahwa sejauh ini kasus positif yang ada di Sunterjaya ini hanya sekitar 205 orang yang tersebar di beberapa RW. Adapun untuk zona merah ini, Patricia, hanya ada satu RW saja yang terkategorikan sebagai zona merah, yaitu di RW 2 RT 13, di mana di RW 2 ini ada sekitar 11 orang yang berstatus positif dan kemudian terdapat di 11 rumah. Ini sekaligus menjadi secara otomatis dikategorikan sebagai zona merah, sebagaimana surat edaran atau instruksi dari Kemendagri yang mengatakan bahwa apabila ada warga yang terkonfirmasi positif 19 dan berada di lebih dari 5 rumah, ini secara otomatis akan dikategorikan sebagai zona merah. Selain itu, ada 3 lagi RW yang saat ini juga berada di zona oranye. Ini ada RW 1, RW 5 dan juga RW 6. Ketiga RW ini salah satu penyumbang terbesar juga di kasus positif dari total yang ada di Sunterjaya ini. Hanya saja memang mereka masih berada di bawah 5 rumah dari 3 RW ini. Adapun dari pantauan kami juga tadi, Patricia, kami sudah sempat berkeliling di beberapa RW yang ada di Sunterjaya ini. Kami mengamati memang situasi masih terpantau normal, belum ada pembatasan yang berarti begitu juga dengan lockdown ini. Saat ini pemerintah dari Kelurahan Sunterjaya ini memang belum memberlakukan lockdown mini khususnya yang ada di zona merah ini, dikarenakan jalur daripada RW 2 yang dikategorikan sebagai zona merah ini memang berada di jalur umum begitu, yang sering dilalui oleh kendaraan umum bahkan transportasi publik, sehingga pihak daripada kelurahan ini masih menunggu koordinasi dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta mengenai seperti apa mekanisme daripada lockdown lokal yang apabila nanti diterapkan, karena ini merupakan jalur umum. Dan untuk informasi selengkapnya berikut ini wawancara kami dengan Syaroni selaku Kepala Lurah Sunterjaya, Jakarta Utara. Setelah kemarin kita cleansing data, ternyata ada beberapa RW yang kategori oranye dan merah. Kategori merah ada di wilayah RW 2 RT 13, itu juga tidak serta-merta red gitu. Hasil swab PCR kita di wilayah orange sebelumnya RT 13 itu ternyata ada beberapa warga yang hasilnya positif. Terjadilah wilayah merah di situ. Intinya untuk wilayah Sunterjaya saat ini penyebaran merata. Kategori di RW Dari 205 kasus yang dikonfirmasi positif ini, Patricia, sebagian besar dari mereka ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Pihak dari kelurahan juga tadi Syaroni mengatakan ini menganjurkan kepada beberapa orang atau warga yang terkonfirmasi positif ini untuk isolasi mandiri, karena kebetulan dari sebagian besar dari 205 orang ini merupakan pasien dengan tanpa gejala atau OTG. Ini juga mengingat daripada keterisian beberapa fasilitas isolasi mandiri yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta
Jakarta saat ini sudah ada yang hampir penuh, begitu juga dengan Wisma Atlet yang saat ini bornya sudah hampir mencapai 90%, sehingga para warga diminta untuk sementara isolasi mandiri di rumah, tentu saja dengan pantauan Satgas COVID-19 setempat. Patricia. Ya, artinya kalau disimpulkan 205 orang terpapar COVID-19 dan juga ada 3 RW di sana yang kemudian berada di zona oranye. Kemudian Said, seperti apa berarti upaya dari Satgas COVID-19 di sana untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini? Selain daripada koordinasi yang terus dilakukan oleh pihak kelurahan berkaitan dengan lockdown lokal yang rencananya akan dilakukan di RW 2 yang tadi dihalangi oleh jalur umum atau jalur yang dilewati oleh transportasi publik, untuk menunggu daripada hasil koordinasi itu, Patricia, pihak kelurahan juga ini terus melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi-lokasi yang memang disinyalir sebagai tempat ditemukannya beberapa warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu juga pihak kelurahan juga terus mengejar proses vaksinasi yang dilakukan untuk warga yang ada di Sunterjaya ini. Saat ini sudah ada sekitar 12.000 warga yang divaksinasi dari total sekitar 74.000 warga yang ada di Kelurahan Sunterjaya ini. Ini untuk mendukung juga daripada kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang menargetkan akan memvaksinasi sekitar 100.000 orang setiap harinya, dengan target ini bisa tercapai 7,5 juta pada Agustus nanti, sekaligus menjadi 70% dari total penduduk di DKI Jakarta. Selain itu juga antisipasi tidak hanya dilakukan di tingkat kelurahan, dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah memperpanjang daripada PPKM Mikro ini sampai dengan 5 Juli mendatang. Ini bagian dari antisipasi daripada lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Dalam penerapan PPKM Mikro yang akan berlaku hingga 5 Juli 2021 ini, setidaknya kami mencatat ada 7 pengetatan utama yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya adalah pemberlakuan work from home atau WFH 75% di perkantoran, kemudian semua kegiatan di DKI Jakarta, warga dan sebagainya dibatasi hingga pukul 9 malam, kemudian ada 10 ruas jalan yang menjadi lokasi rawan berkerumunnya warga, ini juga ditutup. Selanjutnya rapid acak dilakukan di stasiun KRL, kemudian uji coba sekolah tatap muka yang sebelumnya diprogramkan ini juga untuk sementara dihentikan, kemudian jadwal operasi transportasi publik dibatasi, dan terakhir adalah pembatasan mobilitas warga. Tentu saja ini diharapkan agar kasus COVID-19 di DKI Jakarta bisa segera teratasi. Demikian, Patricia. Ya, kita harapkan demikian, Said, bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu mampu menekan penyebaran COVID-19 di sana. Terima kasih, Said Masyur, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman dari kawasan Sunterjaya, Jakarta Utara.